Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dwi Syafitri dengan NPM 020425111080. Saya dari kelas 1 di manajemen. Saya membuat video ini agar memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Marwan Mansuleman SE MSI. Di sini saya membahas tentang manajemen strategi perusahaan, di mana strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, atau strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization goals or given. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu komponen strategi. Komponen strategi dibagi menjadi 5, yaitu pertama, visi adalah gambaran masa depan perusahaan. Misi adalah alasan dan juga cara untuk perusahaan beroperasi. Kemudian ketiga, yaitu tujuan, mencapai hasil yang diinginkan seperti meningkatkan penjualan 25% per tahun. Strategi utama masuk ke poin keempat, yaitu pendekatan utama untuk mencapai tujuan kebijakan atau program langkah nyata. Yang kelima, yaitu kebijakan atau program, yaitu langkah nyata untuk melaksanakan strategi dengan cara promosi online dan juga kerjasama influencer. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu strategi pada tingkat bisnis atau corporate level strategy. Yang kedua adalah strategi pada tingkat bisnis atau business level strategy. Yang ketiga adalah strategi pada tingkat fungsional atau functional level strategy. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu 3 tingkatan strategi, di mana yang pertama adalah strategi korporat atau yang dibuat oleh manajemen puncak yang berfokus ke arah dan juga ruang lingkup perusahaan secara keseluruhan. Contohnya yaitu membuka cabang baru di luar negeri. Kemudian kita masuk ke strategi kedua atau strategi bisnis, dibuat oleh manajemen menengah yang berfokus pada cara bersaing di pasar. Contohnya fokus pada kualitas produk dan juga promosi digital. Kemudian kita masuk ke yang ketiga atau yang terakhir, yaitu strategi fungsional, dibuat oleh manajemen bawah yang berfokus pada pelaksanaan strategi di tiap divisi. Contohnya mengadakan promosi pelatihan karyawan. Proses penyusunan strategi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua itu analisis situasi internal dan juga eksternal. Yang ketiga itu adalah pemilihan strategi. Proses penyusunan strategi adalah proses siklus berkelanjutan yang membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mencapai keunggulan bersaing. Kemudian kita masuk ke pilihan strategi berdasarkan analisis SWOT. Pilihan strategi berdasarkan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan juga threat disusun dengan memadukan faktor internal dan juga eksternal organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Kemudian ke proses selanjutnya, yaitu proses manajemen strategi, di mana proses manajemen strategi adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi strategi agar dapat mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Kemudian kita masuk ke proses penyusunan strategi, di mana proses penyusunan strategi adalah tahapan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menentukan arah dan juga langkah-langkah dalam mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis lingkungan, penetapan tujuan, perumusan strategi, hingga implementasi dan juga evaluasi. Kemudian kita masuk ke BCG Matrix. BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai posisi unit bisnis atau produk dalam sebuah perusahaan berdasarkan pangsa pasar relatif atau market share dan juga pertumbuhan pasar market growth. Tujuannya adalah membantu perusahaan untuk menentukan prioritas investasi dan juga strategis pengelolaan portofolio bisnis. Di mana BCG Matrix itu dapat membantu manajemen melihat posisi setiap produk atau unit bisnis dalam portofolio perusahaan sehingga bisa memutuskan mana yang harus dikembangkan atau start, mana yang harus dipertahankan atau just choose,
mana yang perlu dievaluasi atau question mark, dan mana yang harus dihentikan atau dogs. Strategi di tingkat bisnis atau business level strategy adalah strategi yang digunakan oleh suatu unit bisnis atau divisi dalam perusahaan untuk menciptakan keunggulan dan bersaing di pasar tertentu. Strategi di tingkat fungsional atau functional level strategi adalah strategi yang disusun di tingkat bagian atau departemen dalam organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia atau SDM, dan juga riset dan juga pengembangan R&D. Untuk mendukung strategi di tingkat bisnis dan juga korporat, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.